Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada pertemuan kali ini Ibu masih membahas mengenai Microsoft PowerPoint. Nah, pada minggu sebelumnya Ibu telah menjelaskan bagaimana itu, apa aja itu bagian-bagian dari PowerPoint, ada menu barnya apa saja, menu ribetnya juga apa, icon-iconnya apa, kelebihan serta manfaatnya juga telah Ibu jadikan soal. Nah, kali ini Ibu mempraktekkan bagaimana cara menggunakan PowerPoint sebagai presentasi. Nah, untuk kali ini temanya adalah kuliner sesuai dengan jurusan Anda, yaitu 10 kuliner 2. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, pastikan Anda telah memiliki aplikasi PowerPoint di komputernya. Nah, ketika Anda buka, double klik aja. Ini tampilan yang akan terlihat pertama kali, yang warna putih. Ini disebut layar utamanya. Sudah Ibu pelajari, sudah Ibu jelaskan kemarin. Nah, di layar utama ini kita akan meletakkan background ataupun mengganti temanya juga boleh. Kalau ganti tema secara otomatis dari sini ada caranya, adalah klik desain. Nah, di sini banyak pilihan desainnya, mau seperti apa, mau biru, ini coklat, ada yang ungu juga. Nah, bebas mau pilih seperti apa. Nah, kalau Ibu sukanya kasih background sendiri. Bagaimana cara mengasih background sendiri? Langkahnya sangat mudah. Pertama adalah ini yang kotak-kotak ini, sebenarnya ini untuk tulisan nih. Nah, kita bisa nulis di sini. Tulis apa aja, mau bahan-bahan dan sejenisnya. Tapi karena Ibu akan membuat secara otomatis saja nanti, langkahnya Ctrl A, Ibu delete dulu. Nah, ini kan sudah kosong semuanya. Klik kanan, pilih format background. Sekali lagi lah, klik kanan, format background, lalu kita pilih picture. Nah, di sini akan secara otomatis layar yang di belakangnya atau background yang di belakangnya berubah. Nah, kenapa? Karena ada yang kalau picture of the vehicle ini tekstur ini secara otomatis akan keluar. Nah, jadi kita bisa ganti backgroundnya apa aja. Tapi Ibu maunya background sendiri. Bagaimana caranya? Mudah, tinggal klik file, tunggu sebentar. Lalu, nah di sini banyak, kita tinggal cari temanya seperti apa. Ibu sebelumnya telah mencarinya. Jadi ini sudah Ibu sediakan untuk background presentasi hari ini. Nah, di sini Ibu mau pilih backgroundnya yang inilah, yang nomor 4. Lalu insert, lalu close. Nah, backgroundnya setelah jadi di sini. Nah, bagaimana kalau kita ingin menulis di atas background? Langkahnya sangat mudah. Ini ada home, insert. Nah, di insert ini ada shapes, misalnya sih bacanya seperti itu. Klik aja, pilih. Di sini banyak temanya, mau apa aja. Ibu mau tema yang ini, gambar panah. Nah, sesuaikan aja. Nah, di sini kita buat judul hari ini tentang cara memasak. Ibu mau bikin mie telur, bukan mie telur, martabak mie. Nah, martabak mie ya jelas. Nah, di sini kan masih biasa-biasa aja, jadi Ibu mau ganti warnanya dengan cara double klik, lalu pilih. Nah, ini aja lah, biar sesuai dengan tema di belakangnya. Untuk mengganti tulisan, ingat cara mengganti tulisan itu sangat mudah. Blok saja tulisan yang ada di dalam yang ada dalam ini, lalu klik home. Nah, Ibu sudah menjelaskan di home itu terdapat icon-icon atau ribut-ributnya masing-masing seperti keyboard, slide, font, paragraf. Nah, hampir sama seperti Word, dia juga memiliki untuk mengganti tema tulisannya. Kalau Ibu lebih suka menggunakan tema New Roman. Nah, klik
Lalu ukurannya pilih mau sebesar apa, normal aja lah, kita 20 aja. Nah, ibu mau blok aja sedikit ditebalkan. Nah, udah jelas. Nah, cara masak martabak mie, kan di sini masih kosong itu, jadi ibu mau tambahkan, mau letakkan gambar-gambar seperti bahannya di sini. Langkahnya sangat mudah. Kita buka file kita ambil aja bahan-bahan untuk memasak martabak mie. Yang jelas ada telur dan juga mie. Kita ambil aja telur dan mie aja lah. Nah, sudah di copy. Setelah Ananda ambil nih 1, 2, Ctrl C, set. Lalu buka PowerPoint tadi, Ctrl paste di sini aja. Nah, kan kebesaran itu kita sesuaikan aja ukurannya seperti ini. Udah. Oke. Nah, ini untuk slide pertama, atau kita gunakan sebagai pembuka untuk judulnya aja. Nah, untuk slide kedua kita masuk ke, oh ya, ibu tunjukkan bagaimana cara membuat new slide tadi. Klik kanan pada slide yang pertama, lalu pilih new slide. Nah, ini new slide, akan tampil slide baru. Nah, kita rubah aja backgroundnya, ibu sama langkahnya Ctrl A, ibu delete, klik kanan, pilih format background, picture or texture fill, lalu file, kita pilih backgroundnya mau apa aja, bebas. Bu mau kasih temanya yang normal lah, inilah latar 7, insert, lalu ini jadi close aja. Nah, nih Bu meletakkan di sini suratnya. Untuk tulisan kita tambah lagi, Bu pilih inilah blok lagi. Nah, untuk slide kedua kita masuk ke cara-cara bahan-bahan aja lah, bahan-bahan masakan. Jadi di sini tim kita mau masukkan bahan-bahan masakannya apa aja. Nah, ini kan warnanya tidak cocok dengan background, jadi kita sesuaikan warnanya, dan kita harus bisa membuat sebuah presentasi yang sesuai. Jadi kalau misalnya ini warnanya hitam, tulisannya kita hitam, maka tidak akan kelihatan tulisan kita oleh audiens kita yang di belakang nantinya. Nah, jadi kita harus pandai-pandai berkreasi, menyesuaikan warna, sehingga audiens kita melihatnya matanya tidak sakit dan jelas lah, ibaratnya seperti itu. Yang penting itu jelas gitu. Nah, di sini kita masuk ke bahan-bahan masakan. Nah, bahan-bahan masakannya tentu kita tulis dulu. Kita buat kotak lagi. Bahan-bahan masakan untuk membuat martabak mie, jelas yang pertama adalah mie. Yang kedua itu ada telur. Lalu ada bawangnya. Lalu ada daun bawang. Lalu ada seledri. Nah, cukup. Sebenarnya juga ada minyak, itu kan sebagai bahan pelengkap aja. Bahan pokoknya ini aja. Dah. Kita sesuaikan juga. Ini kan tulisannya kecil. Ngapain kotaknya kecil? Masuk. Kenapa kotaknya besar juga? Jadi sesuaikan aja. Nah, kita rubah warna tampilannya. Chat. Oke. Ganti tema tulisannya. Oke lah. Dah. Bold. Kita bold. Biar jelas di bold aja. Nah, karena di sini kosong, kenapa kita tidak masukkan aja bahan-bahan yang tadi? Tadi apa aja bahannya? Ada telur, mie, daun sup, daun bawang. Daun sup itu sama daun seledri ya. Kalau orang Padang itu nyebutnya daun sup. Harganya 1000-an doang. Lalu ada bawangnya. Dan Ctrl C aja, paste di sini. Nah, ini.
set. Karena ukurannya kebesaran, kita sesuaikan aja. Nah, sesuaikan aja, letakkan sesuai yang mana ruang yang kosong gitu. Nah, set kecilan, set, dah, kita sesuaikan aja. Oke. Dah. Nah, ini untuk slide kedua untuk bahan-bahan masakan. Nah, kita buat slide berikutnya sama, klik kanan pada tadi yang kan di sini. Ya, di sini ya. Slide keduanya, new slide. Nah, sama langkahnya, blok delete, lalu klik kanan, pilih format background, picture or texture fill, lalu file. Nah, pilih backgroundnya. Background apa? Bebas. Ini tidak perlu diinsert juga bisa, double klik aja. Nah, dah. Sekarang kita masuk ke langkah pembuatan. Langkah pembuatannya ada apa aja? Langkah pembuatan, sesuaikan warnanya aja lah. Nah, sebenarnya untuk penggunaan grafik ini kita juga bisa menjadikan dia kayak efek-efek 3D gitu dengan pilih save effect. Kalau udah shutdown, pilih aja mau seperti apa efeknya, glow juga boleh, tema-tema tapi-tapinya. Nah, boleh. Ini 4 bevel. Nah, seperti ini juga boleh, bebas. Jadi Microsoft PowerPoint ini lebih ke kreasi kita masing-masing aja, pandai-pandai kita aja gitu sehingga bisa menarik audiens kita melihat presentasi kita. Nah, nanti kan Ananda jadi chef misalnya, jadi punya resep baru, jadi mau ditampilkan. Nah, gunakanlah Microsoft PowerPoint. Nah, langkah-langkah pembuatan untuk martabak mie jelas sangat gampil. Anak-anak kuliner pasti pandai itu, pasti bisa. Nah, caranya ibu karena kurang pandai masak, jadi udah ibu sediakan kata-katanya. Ini tinggal ibu copy aja di sini. Antar slide, antar Microsoft, misalnya dari Excel ke Word ke Excel, itu mereka bisa saling mengopi. Jadi misalnya Nanda butuh tabel-tabel untuk diletakkan di Word, nah kita gunakan si Excel, nanti tinggal copy ke Word. Nah, misalnya kita perlu kata-kata yang itulah, daripada nanti susah kita ketik-ketik sendiri di PowerPoint, kita buat dulu deh di Word, lalu tinggal kita copy. Begitupun sebaliknya. Nah, tinggal paste aja, set, udah jadi. Nah, ini dia. Ganti, sesuaikan aja temanya. Oke. Nah, nanti jika Anda memperhatikan video ini, Ibu juga akan menyediakan soal. Nah, salah satu soal Ibu akan ada soalnya yang berhubungan dengan video ini, yaitu bagaimana cara memasukkan gambar. Lalu ada bagaimana cara menggunakan animasi, langkah-langkah menggunakan animasi. Nanti ada itu. Ya. 7 8. Oke. Oke lah, sesuaikan aja. Untuk yang kosong-kosong gampil, tinggal kita tambah gambar-gambar. Nah, ini martabak mie yang telah jadi. Sebenarnya Ibu mau masukkan gambar-gambar yang lainnya, cuman terlalu panjang.
video pendek aja Nanda nggak mau nonton, apalagi video yang panjang. Nah nih martabak mie ada jadi, pasti lapar. Nah di sini berarti ibu telah membuat cara masak martabak mie dengan 3 buah slide. Biasanya kalau ibu untuk presentasi untuk materi untuk Ananda itu slide-nya hampir lebih dari 20 pernah ibu tuh. Nah jadi karena ini untuk contoh aja, jadi slide ibu tidak terlalu banyak. Nah apa langkah berikutnya? Kita tahu sebagai slide presentasi itu bisa dimasukkan animasi yang bisa dia bergerak kan, ingat, tinggal klik ini aja. Nah tampilan ini masih belum bergerak, jadi bagaimana caranya agar gambar-gambar ini masuk secara perlahan sehingga tampilan slide presentasi kita lebih menarik? Langkahnya sangat mudah. Bentar. Nah oke. Langkahnya sangat mudah. Jadi kita pertama mau mengatur backgroundnya ini. Background ini ketika dia dibuka langsung bergerak set gitu. Bagaimana caranya? Klik pada background, pilih animation kan ini ada home, insert design animation. Ini fungsi dari satu animation. Banyak tema-tema mau dijadiin apa. Wow, error. Wow. Maaf ini kan laptop mahasiswa akhir, jadi rada-rada hang. Jadi bu pakai tema yang normal-normal aja lah ini. Nah ini mudah. Berarti ketika Anda klik ini, secara otomatis backgroundnya telah terakumulasi dengan ini. Jadi mereka telah terikat ibaratnya. Jadi kalau Anda klik ini, berarti untuk slide 1 temanya seperti ini. Nah tidak perlu oke dia langsung aja. Nah bagaimana cara membuat di dalam ini juga tampil secara perlahan? Caranya mudah. Di sisi sebelah kiri ada custom animation, klik sekali. Nah caranya mudah, klik gambar yang mau Anda buat bergerak yang pertama kali. Jadi kan biasanya tampilan pertama mau apa nih, kita cara memasak martabak mie. Caranya klik add effect, pilih mau seperti apa, mau bebas box. Nah ini jadi setelah tampil ini, kalian Anda mau yang mie karinya tampil sama, klik mie tadi, pilih set, dah. Anda mau yang telurnya tampil untuk yang nomor 3, tampil set. Nah ketika Anda membuat ini ternyata Anda kurang suka dengan gerakan yang nomor 3 misalnya, langkahnya sangat mudah. Di sisi kanan Anda nih ada kan, ini untuk yang nomor 1, ini untuk nomor 2, untuk nomor 3. Menghilangkannya gampang, klik kanan, pilih remove, dah hilang. Nah kita ganti lagi dengan memberikan tema yang mau yang berbeda lah, ini misalnya. Udah seperti itu. Jika dijalankan maka tampilannya tidak datar aja, akan sedikit bergerak. Nah di sini fungsi dari slideshow. Misalnya ibu klik di sini aja, cuman ibu ingin Anda juga tahu apa itu slideshow. Nah slideshow ini untuk tampilannya from beginning. Nah set, nah gerak kan. Kalau tidak diberikan efek seperti ini, dia akan datar aja, seperti datar aja ya. Nah jadi pilih efek-efek yang tidak mencolok lah. Kalau ibu suka yang tidak terlalu mencolok. Nah ibu kasih efek terus. Setiap itunya itu berbeda. Nah ibu kasih efek-efeknya. Nah kasih efek-efek semuanya. Nah jika Anda telah mengasih efek semuanya, itu bagaimana langkah berikutnya? Kita save. Cara men-save pasti Anda tahu, gampil. Bisa Ctrl S, Ctrl ditambah S, bisa klik
Office bottom, pilih save as atau save. Kalau save as itu Ananda bisa menyimpannya di mana aja, jadi ibu menyimpannya di dokumen aja dengan nama tema masak, lalu save. Nah, kita lihat slide kita. Oke, ini tema slide kita yang kita buat tadi udah bisa bergerak, udah lumayan cantik. Deh, nanti sebenarnya nih slide ini tergantung kreativitas Ananda masing. Jadi tugas untuk hari ini adalah Ananda membuat slide presentasi, temanya masak, bebas apapun. Yang jelas ada bahan masakannya, slide-nya bisa bergerak dengan animasi yang Ananda buat sendiri. Kirim ke ibu lewat WA seperti biasa. Nanti juga ada tugas teori melalui Google Form. Nah, itulah materi ibu pada hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada lain waktu ibu akan menjelaskan fitur-fitur yang lainnya karena ini terbatas waktu. Baik, sekian dari ibu. Jika ibu ada salah kata, ibu mohon maaf. Jika Ananda tidak paham, silakan bertanya. Tidak ada larangan untuk bertanya, silakan bertanya ya. Ketidaktahuan akan membuat kita bingung selama-lamanya. Oke, baik, sekian dari ibu. Jika ibu salah kata, ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.